Diberikan balok seperti pada gambar berikut ini. Kita misalkan, balok tersebut berada pada koordinat X, Y, Z atau koordinat bidang ruang dengan titik pusat koordinat O 0,0,0 pada titik ujung balok. Dengan demikian, kita dapat membuat vektor posisi untuk titik A, B, C, dan R. Misalnya, vektor posisi titik R adalah vektor R. Selanjutnya, misalkan kita juga mempunyai vektor I, J, dan K yang merupakan vektor basis pada bidang R3. Vektor basis pada bidang R3 adalah vektor yang mempunyai panjang satu satuan dan sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y atau sumbu Z. Sama halnya pada vektor pada bidang R2 yang telah kita bahas pada pembelajaran vektor pada bidang R2, kita dapat menyatakan suatu vektor pada R3 sebagai kombinasi linear vektor basisnya, yaitu vektor I, J, dan K. Bagaimanakah menyatakan vektor posisi titik R dalam kombinasi linear vektor I, J, dan K? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari vektor pada bidang R3 terlebih dahulu. Mari kita simak pembahasan selengkapnya berikut ini. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan pada bagian stimulan, kita perlu belajar mengenai vektor pada bidang R3. Ingatkah kalian bahwa kita telah membahas vektor pada bidang R2 pada pembelajaran sebelumnya? Pembahasan vektor pada bidang R3 atau bidang ruang adalah pembahasan vektor secara analitis. Sementara itu, vektor yang digambarkan dalam sebuah garis yang memiliki arah merupakan pembahasan vektor secara geometris. Vektor yang digambarkan secara geometris pada bidang R3 memiliki bentuk seperti gambar berikut ini. Penggambaran vektor secara geometris pada bidang R3 juga dapat ditunjukkan sebagai vektor dalam balok seperti berikut. Ruas garis AD, BC, EH, dan FG sejajar dengan sumbu X. Ruas garis AB, DC, EF, dan HG sejajar dengan sumbu Y. Serta ruas garis AE, BF, CG, dan DH sejajar dengan sumbu Z pada bidang R3. Pada gambar tersebut, terdapat vektor AG dengan titik pangkal vektor di A dan titik ujung vektor di G. Vektor AG yang dinyatakan sebagai garis dengan arah panah tersebut merupakan penulisan vektor secara geometris. Vektor AG memiliki arah dari titik pangkal A ke belakang sebesar 4 satuan, ke kanan sebesar 13 satuan, dan ke atas sebesar 7 satuan sampai titik ujung G, sehingga kita dapat menyatakan vektor PQ secara analitis sebagai berikut. Vektor AG sama dengan negatif 14,13,7 yang dinyatakan dalam matriks kolom atau dalam koordinat titik. Penulisan vektor AG sama dengan matriks kolom negatif 4,13,7 atau vektor AG sama dengan koordinat titik negatif 4,13,7 merupakan penulisan vektor secara analitis pada bidang R3. Nilai matriks kolom negatif 4,13,7 atau koordinat titik negatif 4,13,7 pada vektor AG tersebut selanjutnya disebut vektor pada bidang R3. Lebih lanjut, matriks kolom negatif 4,13,7 disebut sebagai vektor kolom pada bidang R3. Bilangan negatif 4, 13, dan 7
merupakan komponen dari vektor kolom negatif 4,13,7. Selanjutnya, untuk menyingkat penyebutannya, pada pembahasan ini, yang dimaksud dengan vektor kolom adalah vektor kolom pada bidang R3. Secara umum, vektor pada R3 dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang ditulis dengan dua cara sebagai berikut. Secara horizontal, koordinat titik U, V, W. Secara vertikal, vektor kolom U, V, W. U, V, dan W adalah suatu bilangan. Bilangan pertama atau U menyatakan arah sumbu X, yaitu ke depan dengan nilai positif atau ke belakang dengan nilai negatif. Bilangan kedua atau V menyatakan arah sumbu Y, yaitu ke kanan dengan nilai positif atau ke kiri dengan nilai negatif. Bilangan ketiga atau W menyatakan arah ke atas dengan nilai positif atau ke bawah dengan nilai negatif. Penulisan vektor secara analitis tidak hanya pada bidang R2 dan pada bidang R3 atau bahkan pada bidang Rn untuk nilai n adalah bilangan asli. Akan tetapi, untuk pembelajaran vektor di tingkat SMA, hanya dibahas vektor pada bidang R2 dan bidang R3. Pembelajaran ini akan membahas vektor pada bidang R3. Sedangkan, vektor pada bidang R2 telah dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, terdapat vektor AK dan vektor KB yang berada pada garis yang sama, yaitu garis AB. Dua atau lebih vektor yang berada atau terletak pada garis yang sama disebut kolinear. Vektor EF, FG, dan GH berada pada bidang yang sama, yaitu bidang EFGH. Dua atau lebih vektor yang berada atau terletak pada bidang yang sama disebut koplanar. Pembelajaran vektor secara analitis pada bidang R3 atau vektor kolom pada bidang R3 ini akan membahas panjang vektor kolom, vektor satuan dalam vektor kolom, sifat-sifat operasi vektor kolom, dan vektor-vektor pada R3 dalam bentuk kartesian. Panjang vektor kolom pada bidang R3. Misalnya, diberikan vektor kolom AB sama dengan U, V, W. Panjang vektor kolom tersebut dinotasikan sebagai mutlak dari vektor AB yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Panjang vektor AB sama dengan akar dari U pangkat 2 ditambah V pangkat 2 ditambah W pangkat 2. Contoh, panjang vektor AG sama dengan negatif 14,13,7 ialah sebagai berikut. Panjang vektor AG sama dengan akar dari negatif 4 pangkat 2 ditambah 13 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. Lakukan pemangkatan 2 pada tiap-tiap komponen vektor, sehingga diperoleh akar dari 16 ditambah 169 ditambah 49 sama dengan akar dari 234. Hasilnya sama dengan sekitar 15,3. Jadi, diperoleh panjang dari vektor AG sekitar 15,3 satuan. Vektor satuan dalam vektor kolom pada bidang R3. Pada pembelajaran jenis dan kesamaan vektor, telah disinggung mengenai vektor satuan. Apakah kalian masih ingat dengan vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang sebesar satu satuan. Vektor satuan biasanya dinotasikan sebagai E,
Sehingga panjang vektor E, yaitu vektor satuan sama dengan 1. Suatu vektor yang bukan vektor satuan dapat ditentukan vektor satuannya. Misalnya, diberikan vektor A. Vektor satuan dari vektor A dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. Vektor satuan dari vektor A sama dengan 1 per panjang vektor A dikali vektor A. Notasi E vektor A dapat dinotasikan juga sebagai A caping. Secara umum, pada bidang R3, jika diberikan vektor kolom A, vektor satuan dari vektor kolom A ialah sebagai berikut. Vektor satuan dari vektor kolom A sama dengan 1 per panjang vektor A, yaitu akar dari U pangkat 2, ditambah V pangkat 2, ditambah W pangkat 2, dikali vektor A, yaitu U, V, W. Notasi E vektor A dapat dinotasikan juga sebagai A caping. Contoh, vektor satuan dari vektor PQ sama dengan 3, negatif 1, 2, ialah sebagai berikut. Vektor satuan dari vektor kolom PQ yang dinotasikan dengan PQ caping sama dengan 1 per panjang vektor PQ dikali vektor PQ. Sama dengan 1 per akar dari 3 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dikali vektor PQ yaitu 3 negatif 1, 2. Sama dengan 1 per akar dari 9 ditambah 1 ditambah 4 dikali vektor 3 negatif 1, 2. Sama dengan 1 per akar dari 14 dikali vektor 3 negatif 1, 2. 1 per akar 14 sama dengan sekitar 0,27. Sehingga diperoleh 0,27 dikali vektor 3 negatif 1, 2. Hasilnya sama dengan vektor 0,81 negatif 0,27, 0,54. Jadi, vektor satuan dari vektor PQ adalah 0,81, negatif 0,27, 0,54. Sifat-sifat operasi vektor kolom pada bidang R3 meliputi operasi penjumlahan vektor, pengurangan atau selisih vektor, kesamaan vektor, dan perkalian skalar dengan vektor seperti yang telah dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Namun, kita akan meringkas kembali, khususnya untuk vektor kolom pada R3 yang dinyatakan secara analitis sebagai berikut. Misalnya, diberikan vektor A sama dengan U1, V1, W1, dan vektor B sama dengan U2, V2, W2, serta skalar K sehingga berlaku 4 sifat operasi vektor sebagai berikut. Operasi penjumlahan. Penjumlahan vektor kolom A dan B adalah dengan menjumlahkan tiap-tiap komponen kedua vektor kolom tersebut. Vektor A ditambah vektor B sama dengan U1 ditambah U2, V1 ditambah V2, dan W1 ditambah W2. Operasi pengurangan. Pengurangan vektor kolom A dan B adalah dengan mengurangkan tiap-tiap komponen kedua vektor kolom tersebut. Vektor A dikurang vektor B sama dengan U1 dikurang U2, V1 dikurang V2, dan W1 dikurang W2. Kesamaan vektor. Vektor A sama dengan vektor B jika dan hanya jika U1 sama dengan U2, V1 sama dengan V2, dan W1 sama dengan W2, atau tiap-tiap komponen yang bersesuaian sama.
Perkalian skalar dengan vektor. Perkalian skalar dengan vektor adalah mengalikan skalar dengan tiap-tiap komponen vektor. Perkalian skalar K dengan vektor kolom A sama dengan K dikali U1, K dikali V1, dan K dikali W1. Contoh operasi penjumlahan vektor kolom pada bidang R3 adalah sebagai berikut. Diketahui, vektor A sama dengan 7,0,5 dan vektor B sama dengan negatif 3,4,2. Hasil penjumlahan vektor A ditambah vektor B adalah sebagai berikut. Penjumlahan vektor A dan vektor B sama dengan vektor kolom 7,0,5 ditambah vektor kolom negatif 3,4,2. Lakukan penjumlahan pada tiap-tiap komponen vektor kolom sehingga diperoleh vektor kolom 4,4,7. Contoh operasi pengurangan vektor kolom pada bidang R3 adalah sebagai berikut. Diketahui, vektor A sama dengan 3,0,2 dan vektor B sama dengan 1,1,2. Hasil pengurangan vektor A dikurang vektor B adalah sebagai berikut. Vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor kolom 3,0,2 dikurang vektor kolom 1,1,2. Lakukan pengurangan pada tiap-tiap komponen vektor kolom sehingga diperoleh vektor kolom 2, negatif 1,0. Contoh operasi kesamaan vektor kolom pada bidang R3 adalah sebagai berikut. Diketahui, vektor A sama dengan M,2,1 dan B sama dengan 3,N,1. Jika A sama dengan B, tentukanlah nilai M dan N. Vektor A sama dengan vektor B, sehingga vektor kolom M,2,1 sama dengan vektor kolom 3,N,1. Berdasarkan sifat operasi kesamaan vektor, tiap-tiap komponen vektor yang bersesuaian sama. Artinya, M sama dengan 3, N sama dengan 2. Jadi, nilai M dan N berturut-turut adalah 3 dan 2. Contoh operasi perkalian skalar dengan vektor kolom pada bidang R3 adalah sebagai berikut. Diketahui, skalar K sama dengan 3, dan vektor B sama dengan 3, 0, negatif 1. Hasil perkalian skalar dan vektor K dikali vektor B adalah sebagai berikut. Perkalian skalar K dengan vektor B sama dengan 3 dikali vektor B yang memuat 3, 0, dan negatif 1. 3 dikali tiap-tiap anggota vektor B. Diperoleh vektor kolom 9, 0, negatif 3. Vektor basis pada R3. Vektor basis pada bidang R3 adalah vektor yang mempunyai panjang satu satuan dan sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y atau sumbu Z. Perhatikan gambar berikut ini. Vektor I merupakan vektor yang mempunyai panjang satu satuan dan vektor yang sejajar dengan sumbu X. Vektor J merupakan vektor yang mempunyai panjang satu satuan
dan vektor yang sejajar dengan sumbu Y. Vektor K merupakan vektor yang mempunyai panjang satu satuan dan vektor yang sejajar dengan sumbu Z. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa vektor I, vektor J, dan vektor K merupakan vektor basis pada bidang R3. Secara analitis, vektor I, vektor J, dan vektor K dapat dituliskan dalam vektor kolom sebagai berikut. Vektor I adalah vektor kolom 1, 0, 0. Vektor J adalah vektor kolom 0, 1, 0. Vektor K adalah vektor kolom 0, 0, 1. Vektor pada R3 dalam kombinasi linear dari dua vektor basis. Sebarang vektor pada R3 dapat dinyatakan dalam vektor basis I, vektor basis J, dan vektor basis K. Pada pembahasan vektor-vektor R3 dalam bentuk kombinasi linear basis, kita akan sekaligus membahas permasalahan pada bagian stimulan. Pada gambar tersebut, terdapat vektor I, vektor J, dan vektor K yang merupakan vektor basis pada R3. Selain itu, kita juga dapat membuat vektor posisi untuk titik A, B, C, dan R terhadap titik O 0,0,0. Vektor posisi titik A dapat kita notasikan sebagai vektor OA atau vektor A kecil, yaitu vektor yang mempunyai titik pangkal O, 0,0,0, dan titik ujung A. Vektor posisi titik B dapat kita notasikan sebagai vektor OB atau vektor B kecil, yaitu vektor yang mempunyai titik pangkal O, 0,0,0, dan titik ujung B. Vektor posisi titik C dapat kita notasikan sebagai vektor OC atau vektor C, yaitu vektor yang mempunyai titik pangkal O, 0,0,0, dan titik ujung C. Vektor posisi titik R dapat kita notasikan sebagai vektor OR atau vektor R kecil, yaitu vektor yang mempunyai titik pangkal O, 0,0,0, dan titik ujung R. Perhatikan bahwa vektor OR dapat diperoleh dari penjumlahan beberapa vektor atau resultan dari beberapa vektor. Pembahasan lengkap mengenai penjumlahan beberapa vektor atau resultan dari beberapa vektor telah dijelaskan pada pembelajaran resultan dari beberapa vektor. Vektor OR dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari vektor OA, vektor AD, dan vektor DR yang dapat kita tuliskan secara matematis sebagai berikut. Vektor OR sama dengan vektor OA ditambah vektor AD ditambah vektor DR yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 1. Perhatikan kembali gambar tersebut. Berdasarkan kesamaan vektor, dapat dilihat bahwa vektor AD sama dengan vektor OB, dan vektor DR sama dengan vektor OC. Karena vektor-vektor tersebut mempunyai panjang dan arah yang sama. Dengan demikian, persamaan 1 dapat kita tuliskan kembali seperti berikut. Vektor OR sama dengan vektor OA ditambah vektor OB ditambah vektor OC yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 2. Vektor OA dapat dinyatakan sebagai vektor A. Vektor OB dapat dinyatakan sebagai vektor B. Vektor OC dapat dinyatakan sebagai vektor C. Dan vektor OR dapat dinyatakan sebagai vektor R. Dengan demikian,
Kita dapat menuliskan persamaan dua sebagai berikut. Vektor R sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Jika kita amati kembali gambar tersebut, vektor A terdapat pada sumbu X, sehingga kita dapat memisalkan A sama dengan U, 0, 0, yaitu vektor bernilai bukan 0 pada komponen pertama, serta bernilai 0 pada komponen kedua dan ketiga. Perlu diingat bahwa komponen pertama menyatakan nilai pada sumbu X. Vektor A dapat kita nyatakan juga sebagai kombinasi linear vektor basis pada R3 sebagai berikut. Vektor A sama dengan U, 0, 0, yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor basis seperti berikut. Komponen pertama dikali vektor basis I, ditambah komponen kedua dikali vektor basis J, ditambah komponen ketiga dikali vektor basis K. Perkalian 0 dengan suatu vektor sama dengan 0, sehingga diperoleh vektor A sama dengan U dikali vektor I. Jadi, diperoleh vektor A sama dengan U dikali vektor basis I. Vektor B terdapat pada sumbu Y, sehingga kita dapat memisalkan B sama dengan 0, V, 0, yaitu vektor bernilai bukan 0 pada komponen kedua, serta bernilai 0 pada komponen pertama dan ketiga. Perlu diingat bahwa komponen kedua menyatakan nilai pada sumbu Y. Vektor B dapat kita nyatakan juga sebagai kombinasi linear vektor basis pada R3 sebagai berikut. Vektor B sama dengan 0, V, 0, yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor basis seperti berikut. Komponen pertama dikali vektor basis I, ditambah komponen kedua dikali vektor basis J, ditambah komponen ketiga dikali vektor basis K. Perkalian 0 dengan suatu vektor sama dengan 0, sehingga diperoleh vektor B sama dengan V dikali vektor J. Jadi, diperoleh vektor B sama dengan V dikali vektor basis J. Vektor C terdapat pada sumbu Z, sehingga kita dapat memisalkan C sama dengan 0, 0, W, yaitu vektor bernilai bukan 0 pada komponen ketiga, serta bernilai 0 pada komponen pertama dan kedua. Perlu diingat bahwa komponen ketiga menyatakan nilai pada sumbu Z. Vektor C dapat kita nyatakan juga sebagai kombinasi linear vektor basis pada R3 sebagai berikut. Vektor C sama dengan 0, 0, W, yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor basis seperti berikut. Komponen pertama dikali vektor basis I, ditambah komponen kedua dikali vektor basis J, ditambah komponen ketiga dikali vektor basis K. Perkalian 0 dengan suatu vektor sama dengan 0, sehingga diperoleh vektor C sama dengan W dikali vektor K. Jadi, diperoleh vektor C sama dengan W dikali vektor basis K. Dengan demikian, kita dapat menyatakan vektor R sebagai kombinasi linear vektor basis berikut ini. Vektor R sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C, sama dengan U dikali vektor I ditambah V dikali vektor J ditambah W dikali vektor K. Persamaan vektor R sama dengan U dikali vektor I ditambah V dikali vektor J, ditambah W dikali vektor K, merupakan penulisan vektor yang dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor basis.
Dari penjelasan tersebut, dapat kita ringkas secara umum sebagai berikut. Jika terdapat titik P, X, Y, Z, dan O, 0,0,0, akan diperoleh vektor posisi OP yang dapat ditulis dengan cara sebagai berikut. Vektor kolom. Vektor OP sama dengan vektor kolom dari koordinat titik P, yaitu X, Y, Z. Kombinasi linear dari 3 vektor basis. Vektor OP sama dengan X dikali vektor basis Y, ditambah Y dikali vektor basis J, ditambah Z dikali vektor basis K, dengan X, Y, dan Z merupakan bilangan pada koordinat titik P. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, vektor pada R3 dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang ditulis secara horizontal atau secara vertikal atau vektor kolom. Kedua, panjang vektor kolom AB sama dengan U, V, W dinyatakan sebagai berikut. Ketiga, vektor satuan AB sama dengan U, V, W dinyatakan sebagai berikut. Keempat, sifat-sifat operasi vektor pada R2 ada 4, yakni sebagai berikut. Kelima, vektor basis pada R3 adalah vektor yang mempunyai panjang satu satuan dan sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y atau sumbu Z. Vektor I adalah vektor basis pada R3 yang sejajar dengan sumbu X arah positif. Vektor J adalah vektor basis pada R3 yang sejajar dengan sumbu Y arah positif. Vektor K adalah vektor basis pada R3 yang sejajar dengan sumbu Z arah positif. Keenam, sebarang vektor pada R3 dapat dinyatakan dalam vektor basis I, J, dan K.